Om Swastiastu, salam harmoni. Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Niputu Manda Yuniarti. Adik-adik bisa manggil kakak dengan sebutan Kak Manda. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan materi mengenai karakteristik media pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu media visual, yang kedua yaitu media audio, yang ketiga yaitu media audiovisual, yang keempat yaitu media benda asli dan bukan asli, dan yang terakhir yaitu media papan. Baik, yang pertama yaitu media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dinikmati oleh indera penglihatan yaitu mata. Kelebihan dari media visual ini yaitu hemat ruang dan waktu, dan kelemahan dari media visual ini yaitu kurang praktis. Contoh dari media visual yaitu petir. Nah, kenapa petir dikatakan sebagai contoh media visual? Karena petir hanya dapat dinikmati oleh indera penglihatan. Nah, media visual ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu media visual non-proyeksi dan media visual proyeksi. Untuk media visual non-proyeksi adalah media visual yang tidak memerlukan alat bantu berupa proyektor. Contohnya, yang pertama yaitu benda nyata atau benda realita. Benda nyata atau benda realita seperti kelinci, ikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu model atau prototip. Model atau prototip ini adalah benda tiruan 3 dimensi berupa globus. Yang ketiga yaitu media cetak. Media cetak ini dapat berupa buku, majalah, atau kertas. Dan yang keempat yaitu media grafis. Media grafis ini berupa simbol-simbol grafis atau simbol-simbol visual seperti peta. Dan selanjutnya yaitu media visual proyeksi. Media visual proyeksi ini adalah media visual yang hanya dapat digunakan jika dengan bantuan alat bantu proyektor. Contoh dari media visual proyeksi yaitu seperti PowerPoint, Paint, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media audio. Media audio ini yaitu kebalikan dari media visual. Media audio hanya dapat dinikmati dengan indera pendengaran saja atau telinga. Kelebihan dari media audio ini yaitu pesan yang disampaikan dengan jelas dan logis sehingga penerima pesan memahami dengan baik pesan apa yang telah disampaikan. Contoh dari media audio ini yaitu CDR, DVD, VCD, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini adalah gabungan dari media audio dan media visual. Mana tadi sudah dijelaskan bahwa media audio adalah media yang hanya dapat dinikmati oleh indera pendengaran saja, dan media visual adalah media yang hanya dapat dinikmati oleh penglihatan saja. Nah, sekarang media audiovisual ini dapat dinikmati oleh kedua-duanya, yaitu dapat dinikmati oleh indera pendengaran dan dapat dinikmati oleh indera penglihatan. Atau dengan kata lain, media audiovisual ini dapat dilihat dan dapat didengar. Contohnya yaitu TV dan lain-lain. Nah, kelebihan dari media audiovisual ini yaitu dapat dilihat dan dapat didengarkan sehingga pesan yang disampaikan semakin jelas. Selanjutnya, yang keempat yaitu benda asli dan bukan asli. Benda asli merupakan benda 3 dimensi yang merupakan benda sebenarnya, baik hidup seperti hewan dan benda tak hidup atau anorganik. Contoh dari benda asli yaitu rumah ataupun bangunan lainnya. Selanjutnya yaitu benda bukan asli
adalah benda tiga dimensi yang merupakan benda tak sebenarnya. Contohnya dapat berupa peta. Dan yang terakhir yaitu media papan. Media papan ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu papan tulis, yang kedua yaitu papan tempel, yang ketiga yaitu papan flanel, dan yang keempat yaitu papan magnet. Untuk yang pertama yaitu papan tulis. Kelebihan dari papan tulis yaitu harganya yang lebih ekonomis, dan kekurangan dari papan tulis yaitu debu kapur dapat mengotori lingkungan. Yang kedua yaitu papan tempel, biasanya digunakan di mading, dan kelebihan dari papan tempel yaitu mendorong kreativitas siswa, dan kelemahan dari papan tempel yaitu pesan yang ditempel dapat membosankan. Yang ketiga yaitu papan flanel. Kelebihan dari papan flanel yaitu menghemat waktu dan tenaga, dan kekurangan dari papan flanel yaitu item-itemnya mudah hilang. Dan yang terakhir yaitu papan magnet. Kelebihan dari papan magnet yaitu dapat berfungsi sebagai papan tulis, dan kekurangan dari papan magnet yaitu untuk menempelkan item pada papan dibutuhkan magnet. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah jelas mengenai karakteristik media pembelajaran? Sekian materi karakteristik media pembelajaran yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.